Terus saya ditanya lagi, masih mau nggak mainan yang 14.000 itu? Saya jawab mau. Kalau mau katanya nabung lagi. Ya, gue capek nih, gue nabung lagi. Ini masih kecil nih kita nih, cerita tahun 80-an lah. 84, 86 begitu. Nabung lagi nih 100. Dapat 7 hari. Kita menghindar terus dari nenek kita nih. Takutnya dikejar sama dia, diambil lagi duitnya ini. Ternyata dapat sama dia. Mana tabungannya? Ya, gue lemes tuh. Ya, tabungan kita dibawa ke nenek kita, kemudian dijadiin cabai tomat bawang lagi. Kita lihat ya, 700 yang pertama, ternyata sama nenek saya itu dijadiin apa? Bumbu buat nasi uduk, saya bilang kan. Sesaban Jumat pagi, kita punya keluarga ini ngasih makan, siap-siap ngasih makan buat yang pada Jumatan. Jadi rupanya 700-nya saya itu dijadiin bahan makanan buat sedekah. Rupanya nenek saya itu mau ngomong, kalau mau beli mainan yang 14.000, begini caranya. Sebab kalau kita nabung biasa 100, kita perlu 140 hari buat kekejar tuh mainan yang 14.000. Dengan cara nabung buat sedekah akan lebih cepat kebelinya. Kita lihat. 700 yang pertama dikali 10 sama Allah kan. Dikali 10 tuh berapa duit? 7.000. Udah kebeli belum mainannya? Belum. Ibarat kalau saya bentangin nih benang, nih titik 0 di sini. Ya, titik 0-nya di sini, 14.000-nya di sini. Perjalanan saya udah di mana? Di sini. Kebanyakan orang nyerah nih, begitu di sini nyerah. Saya udah sedekah mulu Ustaz, kagak dapat. Ya iya, lu baru 7.000. Baru 700. Terusin sedekahnya. Nah, perjalanan saya kan terus tuh. Begitu ketemu Jumat yang berikutnya, disuruh sedekah lagi kan sama nenek saya kan. 100. Begitu ketemu Jumat, diambil lagi. Buat beli cabai tomat bawang lagi, jadilah nasi uduk lagi tuh temennya tuh. 700 yang kedua, melahirkan 7.000 yang kedua. 7.000 pertama sama 7.000 kedua, berapa duit? 14.000, nyampe nggak? Nyampe. Alhamdulillah. Begitu selesai saya sedekah 700 yang kedua, itu mainan belum kebeli. Sampai kemudian saya punya saudara disunat. Kita udah gak kepengen nih, udahlah, percuma kita ngadu juga disuruh nabung lagi. Kita capek nabung mulu, disuruh beli cabai tomat bawang terus. Wabadu, begitu 700 yang kedua, saudara saya disunat. Ada tante saya di kampung Jawa, namanya Tante Windu. Sama dia, dibeliin nih 3 cucu. Saya, si Ibad, yang memang disunat, sama si Adi. Nih, selevelan nih, levelan cucu nih. Ibad emangnya dia yang disunat, wajar aja dapat mainan. Yang gak wajar mas saya kagak disunat dapat. Si Adi juga begitu, dia gak disunat dapat. Selidik punya selidik, ternyata si Adi itu jagoan sholat subuh berjamaah. Orang pertama dari cucunya Umi Iyo nih, cucunya saya punya nenek, yang buka pintu buat orang pada sholat Jumat, sholat subuh itu si Adi. Lah kalau saya sholat subuhnya telat, tapi saya punya sedekah tuh. Tiap hari cepet gitu. Nah ternyata saya juga dapat. Si Adi itu sohibus subuh, saya sohibus sodakoh, si Ibad sohibul hajat. Nih itu. Ya, Arjun dari Solo. Kenapa? Belum nyampe kali. Bagaimana supaya sedekah kita sedikit tapi nyampe? Kencengin. Waqiahnya kencengin. Tabaroknya kencengin. Yasinnya kencengin. Ya. Kemudian mahabbah sama orang tua kencengin. Biasanya cium tangan sama orang tua sebalik, ini 2 balik. Betul itu, benar nih mahabbah. Ketemu sama guru, cium tangan cuma sekali. Ini cium tangan 2 kali. Doain kiai ya, biar saya lunas utangnya, insya Allah. Emang begitu. Waktu saya punya utang dulu, rajin saya nyari kiai. Tapi maaf, bukan buat kita air adem. Nggak ada urusan. Air buat kita minum. Ya, bukan buat ngademin orang. Kalau buat ngademin orang pakai kipas angin, pakai AC. Ya, terus begitu. Insya Allah nyampe John. Insya Allah nyampe. Dan pemirsa, buat anda yang memang punya piutang, tempuhlah cara ini. Nggak menyelesaikan masalah dengan datang marah-marah itu. Lebih baik kita datang begini. Assalamualaikum Pak Albar. Ente kan punya utang sama aneh nih, ya kan? Biar ente utangnya lunas, ntar malam tahajud yuk. Gitu. Itu yang bisa bikin dia bisa bayar utang. Jadi kapan ente bayar utang?
Gitu. Tahajud. Kelar tahajud kita tantangin lagi duha. Habis itu kita tanya sama dia, ente punya duit nggak di kantong? Ya Allah Ji, ane kalau punya duit mak, ane udah bagi ente ini buat bayar utang. Tapi kan ane punya jam tangan tuh. Jam tangannya aja sedekahin. Ya udah Ji, ini buat bayar utang. Enggak, buat sedekah. Kita mau waktu jam tangan ke tukang loaknya enggak? Kiloin lah, dapat berapa nih? Apa 3.000, apa saya begitu Bu. Ini ada istri saya tuh di sana. Iya. Ada sisa di belakang, kita tenteng sepatu, kita tenteng. Buat kita tukar sama mie. Kita tukar sama beras. Wow, itu terjadi. Nah nggak apa-apa emang kalau kita nggak punya duit. Kan kita jual barang. Barang apa kek? Baju ya mah? Baju, celana. Bener, kita uangin tuh. Sampai kadang-kadang kita mikir ya. Sebenarnya nggak ada orang yang nggak bisa sedekah. Semua orang pasti bisa sedekah. Hatta dia sedekah tempat tidurnya. Orang-orang banyak loh yang nggak punya tempat tidur, dia punya. Ya dia ngalah pakai tikar. Orang lain kasih tempat tidur. Lemari emang kita butuhin lemari, bukan kan? Pakaiannya kan? Kalau emang kita butuh pakaiannya bukan lemarinya aja jual ke orang Madura. Iya jual ke itu aja apa? Tukang kayu gitu. Ya, sebelum dipecahin sama tukang Madura kita pecahin duluan. Ya, tuh lemari kita pecahin, gitu. Kita bawa ke Madura. Kita punya apa lagi? Kita punya kompor gas. Ya. Udah kita nggak usah pakai kompor gas dulu, pakai lilin aja masaknya. Setahun. Intinya tuh ya, pokoknya kerjasama yang baik antara yang punya utang, sama yang punya piutang, top tuh. Syukur-syukur ya nggak? Yang punya utang yang jadi imam. Hah? Yang punya piutang yang jadi makmum. Insya Allah tuh berdoa berdua berantem tuh. Yang satu berdoa, ya Allah lunasi utang saya ini biar dia nggak gampang. Saya melakukan itu Pak, Bu. Dan ada beberapa yang menerima, ada beberapa juga yang tidak. Tapi beberapa yang tidak menyaksikan kebenaran tentang sedekah. Subhanallah. Di kemudian hari, saya bawa duit. Gagah. Sampai geleng-geleng kepala, subhanallah. Ya, begini emang caranya. Coba Bapak Ibu buat 300.000, utangnya 10 juta. Gak bakal kelar. Tentu saja, mau bakdo ya pemirsa, kalau pertanyaannya begini, Ustadz saya punya utang 10 juta, tabungannya 9 juta nih, bagaimana? Ya kalau udah kayak begitu mah ya bayar aja, namanya kan udah selesai. Yang kita bicarain ini kan, utang 100 juta, semiliar, tapi duitnya cuma 500.000, cuma sejuta. Yang begini ini yang saya bilang udahlah sedekahin aja lah. Insya Allah Allah yang maha tahu, bukan karena kita mau ngemplang kok. Kita lagi beriado nih urusan utang. Insya Allah. Ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Iya dong, bukan berarti kita setelah kita sedekah kita diem, enggak. Ini sejarah saya dapat istri saya juga luar biasa. Saya punya utang ditagih nih sama orang. Jatuh tempo kira-kira sebulan. Saat itu saya jadi tukang es di Terminal Kalideres. Iya benar, tukang es di Terminal Kalideres. Tahun 99 tuh kalau nggak salah. Apa ya saya bilangnya buat bayar utang sebulan nih ya. Nggak kebedak nih otak nih, karena yang harus saya bayar tuh 80-an juta. Sedangkan kita ini tukang es yang di tangan kita ini, es yang cuma puluhan ribu judulnya. Akhirnya saya pikirin tuh utang. Tapi saya bawa ke dalam doa. Saya doain yang saya punya utang tuh supaya duitnya banyak. Biar dia kagak nagih. Tapi kan gue doain dulu dia punya duit. Lu kan kagak beda kan? Situ makan doainnya supaya dia nggak nagih, supaya dia nggak nagih, supaya dia nggak nagih. Ya salah. Kalau saya kan doain dulu dia punya duit. Doain dia pada seneng, dia pada anaknya sehat, dia punya istrinya kagak ngomel-ngomel. Kalau istrinya ngomel, ya Allah jangan ke saya nih. Jangan sampai istrinya ngomel gitu. Saya doain. Habis itu kemudian saya sedekah. Saya datang ke satu sekolah, saya minta anak yatim di situ. Saya bilang saya butuh anak yatim yang pinter, saya butuh anak yatim yang cerdas supaya sedekah saya ini tajam. Akan ada kehidupan. Padahal kisah itu adalah bunuh, balas, bunuh. Tapi Allah katakan, hayah. Ada kehidupan. Karena apa? Dengan melaksanakan hukum ini, seorang pembunuh, dia membunuh dengan sengaja, dengan kesadarannya, dibalas bunuh juga. Kecuali kalau keluarganya memaafkannya dan meminta diat. Maka 1 juta calon pembunuh mengurungkan niatnya untuk membunuh. Dengan demikian, terpelihara darah manusia. 1 dikorbankan untuk ratusan juta umat manusia.